keju deh. Bang. Dewi, minta air hangat ya, sama vitamin. Selamat sore semua. Ternyata bubur kacang hijau pakai keju enak guys. Ini aku liatin ya, gelap banget di sini. Hujan guys. Semoga di notice. Apa ini di notice? Maaf itu. Cahya, kamu di mana Cahya? Bubur kacang hijau guys, aku lagi gak enak badan, makanya pulang cepet. Indomie rebus dia enak juga ya. Aku jaket olahraga dong, keren. Maksudnya apa? Akan diweh udah tentu tidak akan ikut-ikutan, tenang aja guys. Aku tuh khusus bullying. Aku tuh kalau ikut campur khusus bullying ya. Kalau selain itu aku nggak mau ikut campur. Kalau kalian ada yang dibully juga boleh ngadu ke aku. Kalian gak usah ngajarin dan gak usah khawatir. Tentu aku tahu apa yang harus aku ikut campur atau enggak. Ini kacamatanya dari Project V, tetangga saya jualan. Aku tuh sepi guys, makanya ngajak kalian live itu. Pulang ke rumah, si Bolang belum pulang. Anak aku Keira lagi pergi sama temennya. Ya sakit, makan bubur kacang hijau. Kamu lagi apa? Lama nggak ketemu kita. Enak loh ternyata. Pakai keju. Nggak ada linknya, adanya Instagram Project V. Nama Instagramnya kalau nggak salah Project V.
Ini aku habis di skin booster barusan di klinik terus pulang. Lama nggak live, aku soalnya kalau live itu kan harus ada yang aku klarifikasi. Kan sekarang damai, nggak ada yang harus aku klarifikasi. Kayaknya aku mau nambah ah. Tadi aku pikir banyak banget ini, ternyata enak. Sekarang aku live karena aku di rumah sorangan, sendiri, tau nggak, sendiri, sepi. Anak aku belum pulang, si Jojo yang gede main. Iya ya. Bencana kali ini itu bener-bener buat hati aku tuh pagi bangun tidur inget remuk gitu loh ya. Apalagi melihat yang ada korban lagi meluk anaknya gitu, itu aku crying banget, aku crying banget. Tapi ini pendapat aku ya, pendapat aku pribadi ya. Ini mudah-mudahan ya kalian mudah-mudahan ya yang pada apa tuh namanya melakukan penambangan di wilayah Indonesia, baik yang udah kena bencana, yang menimbulkan bencana, ataupun belum, segera tobatlah kalian ya. Ini gara-gara illegal logging, gara-gara kalian nebang-nebangin hutan, serakahnya kalian sebagai manusia ya. Lihat korban-korban, sampai ada kampung yang emang hilang. Pertanyaan saya, dan saya meyakini banget untuk kalian semua yang mendapatkan rezeki dari hal-hal yang menimbulkan bencana buat orang lain nih, pasti di hati kecilnya itu juga menyadari dan mengakui kalau itu tuh ulah-ulah kalian yang pada serakah. Semoga kalian ya tobatlah yang lakukan kegiatan pertambangan dengan merusak hutan itu. Tobatlah kalian ya. Bener lah, aku tuh bener-bener kesalnya itu pas ngelihat sekarang jadi mau nggak mau kan jadi FYP kan, hutan gundul jadi pertambangan, jadi apa namanya, kebun sawit. Keji kalian, bener keji ya. Emosi aku kalau itu. Tobatlah kalian yang menggunduli hutan untuk kepentingan sendiri. Iya, aku walaupun gak enak badan, kalau bisa nge-gym. Iya, doakan dapat hidayah yang pada serakah itu. Iya, belum, mata saya sedih banget. Thompson, Besti, aku melau tahu sampai nggak enak badan ngeliatin berita-berita FYP di sosmed tentang banjir. Ini aja aku baru makan dari pagi. Rasanya kalau mau makan terus ngeliat sosmed, hilang nafsu makan aku tuh, hilang. Tobatlah kalian tuh. Jadi jangan petantang-petenteng untuk kalian yang memamerkan kekayaan kalian dari hasil ya. Hasil pertambangan, apalagi yang ilegal. Mau yang legal pun gak usah petantang-petenteng. Apa yang kalian lakukan itu membuat ribuan masyarakat bahkan kehilangan nyawa, itu udah gak kehitung berapa. Aku sih yakin yang data yang diumumkan pemerintah udah 600-an katanya kan, yang hilang berapa itu belum apa-apa, pasti lebih dari itu. Tertimbun kak, iya aku melau yang lagi pelukan sama anaknya itu, aku nangis tahu.
Sakit hati ya, sepakat sakit hati lihat kelakuan yang zolim. Juga kepada pemimpin negara ini yang memberikan izin, kalian zolim. Kalian zolim banget, mendingan kalian tobat deh. Kalau aku jadi kalian nih yang menambang, yang mendapatkan keuntungan dari hasil illegal logging dan menimbulkan bencana di tempat-tempat itu, aku sumbangin harta aku semua ke mereka itu. Biar apa? Biar kalian gak dosa. Bener. Tuh, kadang warga tergiur umroh gratis dari pengusaha Kalimantan, padahal dia penghancur Kalimantan. Ya makanya jangan mau kalau dikasih-kasih, lihat dulu hasil memberangkatkan kalian umroh, hasil memberikan kalian santunan dan lain-lain itu hasil dari mana? Ya jangan tergiur kalian semua. Juga aku menghimbau banget nih kepada pejabat-pejabat yang pada turun ke sana, nggak usah flexing deh, nggak usah di video-videoin, nggak usah gini. Itu emang kewajiban kalian ya menolong ke sana. Kalaupun aku bisa ke sana, aku pasti lakukan. Nggak usah cari angle-angle yang baik, kira-kira mana yang bagus diposting. Please stop dulu, ini bencana. Stop dulu, punya empati sedikit. Ngoceh kan aku nggak bisa makan gara-gara ini. Dewi, minta minum dong, air anget ya. Kang Epi meninggal, siapa? Kang Epi meninggal siapa? Hujan, gelap banget di sini. Makasih. Air hangat. Gak apa-apa, udah kepala. Iya, makanya nggak usah tolong-tolong banget ya. Jangan flexing di bencana ini. Ini bencana serius ya. Nggak usah bawa-bawa viral juga. Ini bukan buat viral, buat semuanya yang merasa ya. Nggak usah begitu. Nggak usah, aku nggak nyebut salah satu ya. Nggak usah diributin gara-gara baju doang ya. Ini buat semua yang punya niat itu ke sana, bukan buat empati, buat sensasi. Udah jangan dulu, please, jangan dulu cari sensasi di sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kalian gak usah bahas hal-hal yang gak penting ya. Ini kita lagi berfokus kepada musibah, lagi berfokus kepada korban-korban banjir di Padang, di Aceh, terus di Medan. Aku punya banyak teman di Medan, sedih banget ngeliat rumah-rumah mereka itu tenggelam sampai ke genteng. Ya, udah jangan dulu, kalian coba stop dulu ya keonaran. Aku aja dipanggil jadi saksi di Bandung nih buat laporannya Bu HS. Harusnya aku jadi hari Jumat bersaksi, aku bilang aku nggak mau karena aku lagi nggak enak hati. Nanti dulu tunggu hati aku tenang, aku memang siap ditanya-tanya baru aku mau memberikan keterangan. Kita fokus dulu kepada orang-orang yang sedang kena musibah. Jadi kalian itu jangan berfokus kepada hal-hal yang nggak penting. Kalian jangan berfokus kepada hal-hal yang nggak penting. Fokus tuh kepada lagi ada musibah, lagi banyak orang berduka. Nggak usah nanya-nanya hal-hal yang nggak penting. Lagian kan nggak ada juga ngerugiin hidup kalian kan. Nggak ada kan ngerugiin hidup kalian. Nggak usah ngebahas hal-hal orang yang nggak ada
ngerugiin hidup kalian. Kalau kalian udah ngebahas dan kalian udah menghujat, udah sudahi, cukup. Hidup ini begini-begini aja, jangan gara-gara dosa orang lain lalu kalian ikut-ikutan menghujat yang akhirnya kalian ikutan dosa. Ya. Iya, aku lagi sedih banget nih. Aku kan punya teman di Medan. Mana dianya tinggalnya di luar negeri, ibunya kena. Tiap hari nangis ngedengerin ceritanya, begini jalanan keputus, kan jadi ikutan sedih ya. Jadi ikutan sedih, akunya jadi ikutan mikirin. Lalu kalian bertanya tanggapan tentang ini, tanggapan tentang itu, aku nggak mau punya tanggapan. Sudah, kalian pasti udah ikutan menghujat kan. Sudahi ikut campur menghakimi orang lain yang belum tentu hidup kalian juga bener. Netizen, belum tentu hidup kalian juga lebih baik dari kalian yang kalian hujat. Tuh lihat kalau ada bencana, udah mendingan kita bertobat bersama-sama, kita bertobat nasuha ya. Kita nggak tahu sampai besok apa yang terjadi, kita nggak tahu. Iya, kemarin sih sempat nggak ketemu, sempat kehilangan kontak. Tapi akhirnya karena katanya sinyalnya pada putus di Medan, akhirnya bisa komunikasi. Ya, aku ikut seneng ya. Terus juga lihat dokter Andreas Tungkir duduk di atas genteng rumahnya, sedih juga aku kan. Udah kalau gitu netizen. Apalagi yang mau ditanya? Iya, nanti kalau udah baik-baik semua insya Allah main di sana ya. Mami Isa baik, kemarin aku sempet besuk dia di Malang. Dia sehat, aku bawain sepatu olahraga, bawain baju olahraga biar dia olahraga di sana. Dia sehat, dia ikhlas menerima kriminalisasi yang dia terima, ikhlas karena sejatinya dia mengatakan ke aku sebaik-baiknya balasan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, aku tidak membenarkan juga sikap Iza Zega, tapi aku tidak juga setuju dengan vonis yang dia terima karena dia tidak melakukan pemerasan, tetapi dia divonis pemerasan. Kalau misalnya vonisnya ITE perbuatan tidak menyenangkan, aku setuju, oke, mungkin dia ada salahnya ya. Tapi kezoliman yang dilakukan atas vonis Iza Zega itu, dia divonis pasal pemerasan yang jelas-jelas dia tidak memeras. Ini juga nih ya, para para penegak hukum zolim terhadap Iza Zega. Menurut aku ya zolim, karena apa? Dia tidak melakukan pemerasan tetapi kalian memvonisnya sebagai pemeras, sama dengan si NM. Udah jelas-jelas dia tidak ada memeras. Kalaupun misalnya uangnya itu yang dituduhkan diperas dari Dokter Oki misalnya ya, sesuai kesaksian Dokter Oki, yang harus diperaskan, yang harus merasa diperaskan Dokter Oki, bukan pelapor. Ngawur ya, ini hujan nih, mendung, udah banyak bencana di mana-mana. Ini para petinggi penegak hukum Republik Indonesia yang aku lihat banget tuntutannya apa, Iza Zega itu divonisnya apa, zolim kalian. Ya, berisik, nggak usah nonton di sini, berisik karena aku baru aku baru baca vonisnya dia itu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, ini udah namanya kehidupan, ini yang harus udah dia jalani ya, biarin aja. Allah kan nggak tidur. Kenapa ya yang suka memeras nggak pernah merasa memeras? Nggak tahu. Tapi kalau aku kan mengikuti sidangnya Iza Zega, nggak ada yang memeras pelapor itu, nggak ada dia memeras pelapor. Kan udah dibilang di kesaksian, kalau kalian menyaksikan persidangannya itu kan Dokter O juga bilang, saya tidak diperas. Memang saya memberikan uang karena Iza Zega pindahan rumah sebagai hadiah, beli isi rumah, beli kursi atau apa gitu. Pernah Mami Online nolak dikasih uang 1M untuk mendukung si pelapor. Ya itu bener, itu bukan dari pelapor ya, itu katanya Dokter O menyampaikan ke Isa, mau nggak Mami udahan jadi brand ambassador dia, nih ditawarin 1M, mau apa nggak? Iza Zeganya nggak mau, gitu netizen.
Itu yang benar, lillahi ta'ala nih, aku mah anti zolim ya. Bener nih, paling takut itu kita menghukum orang yang ikhlas ya. Aku tidak membenarkan Iza Zega ya, mungkin dia ada salahnya, tetapi vonis yang dia terima itu kebangetan, zolim, bener. Zolim, bodoh amat. Siapa? Si pelapor mau marah aja, emang aku pikirin, nggak peduli aku. Iya, Iza Zega pegang komitmen. Kalian ingatlah kalau aku tuh mendukung, pasti aku mendukung orang yang benar, ya. Nggak tahu aku. Nggak tahu lah. Pokoknya imanhana.joshua mungkin sekarang juga Dokter O punya banyak masalah ya. Mungkin juga karena karena dia juga mungkin ya ada sesuatu hal yang dia lakukan terhadap Iza Zega yang mungkin dia tidak mendengar, Iza Zega tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Iya, kalau orang waras pasti tahu siapa yang benar. Tapi Iza Zega emang salah, Bu Fit. Iya, saya akui. Mungkin iya mulutnya itu kadang-kadang suka nyakitin orang. Ke aku aja berapa tahun dia ngebully aku. Setiap hari, setiap detik aku dibully sama dia. Berapa tahun tuh. Tapi gak ada aku mau mengkriminalisasi dia. Gak ada. Aku tidak membenarkan. Mungkin ada orang yang sakit hati dengan ucapan dia. Tapi ingat, ucapan Iza Zega itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya udah, aku udah sering ngomong. Sebabnya apa? Karena produk yang sedang dia yang sedang dia iklankan itu suruh dihancurkan. Nah dia sebagai orang yang jadi brand ambassador marah dong. Kenapa dia mesti begitu gitu. Tapi sudahlah ya, ini sudah terjadi, ini sudah dijalani, dia pun ikhlas. Tapi ini aku menyampaikan ya benar itu. FIFA 34126 benar bukan manusia. Menyampaikan apa yang terjadi di laporannya Iza Zega gitu. Ngadi-ngadi vonisnya kok jadi pemerasan, kapan dia meras? Ya dari tadi aku udah berdoa untuk kalian di Medan, di Padang, di Aceh. Semoga musibah ini segera berlalu. Semoga pemerintah pusat lebih concern lagi memperhatikan bantuan-bantuan untuk kalian di sana. Dan semoga mereka-mereka yang melakukan penambangan liar, illegal logging dan lain-lain mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalian lihat kalau ada orang-orang yang menambang dari tempat-tempat tuh yang sekarang menimbulkan bencana ya, nggak usah tenang hidupnya, nggak usah merasa tidak ada apa-apa, nggak usah merasa baik-baik aja. Kalian adalah penyebab bencana yang terjadi sekarang. Kalian yang merasa melakukan illegal logging dan merasa mempunyai usaha-usaha tambang di sana ya, haram uang kalian. Karena apa? Menimbulkan bencana. Menurut aku ya, benar, zolim kalian. Kalau sampai nih orang-orang yang melakukan illegal logging dan mendapatkan keuntungan dari tempat-tempat sekarang yang kena musibah, lalu tidak menyumbang kepada kalian semua yang terkena musibah di sana, na'udzubillahi min zalik, beneran. Aska Ardian ya, kalau disumpahin mah biarin aja, toh yang sial mereka yang nyumpahin aku mah di sini habis makan bubur kacang. Tenang, kalau namanya orang kesel sama orang, terus merasa dia susah disebabkan karena aku, itu pikiran mereka, ya sudah biarin aja. Nggak tahu aku idam sakita. Aku nggak tahu, aku nggak ngikutin bos bazar lah, apalah inilah itulah. Yang aku tahu sekarang kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Orang yang membuat hidup orang lain susah, maka dia akan disusahkan balik ya. Entah kapan, ada aja, pasti ada.
bisa bersembunyi dari manusia, tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah juga sok-sokan merasa terzolimi melulu padahal mereka yang zolim. Bener. Ngomong mah enak, kalau ngomong enak, seolah-olah merasa tersakiti, terzolimi, padahal dia biangnya. Padahal dia yang biadabnya, padahal dia yang bukan manusia. Sama Kak Fitri semua bisa susah. Amin. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, untuk ibunya Sinbad juga. Aku turut berduka karena aku kenal juga Mas Sinbad kan. Semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diterima amal kebaikannya dan diampuni semua salahnya. Kak, baca DM kamu apa? DM kamu apa? Kamu ngomong aja di mari. Aku nggak ngeladenin sampah-sampah ya. Hidup aku tuh udah udah anti sampah ya. Yogi, aku nggak suka. Aku udah lihat kemarin, maaf ya, aku nggak suka. Aska Ardian, terima kasih. I love you too. Dewi, kok Jojo belum sampai ya? Dewi, Renzo kok belum nyampe ya? Coba WA dong, di mana? Hidup sudah namaste. Ya. Duta namaste kan. Suka terus sama outfitnya. Ini aku outfit biasa sayang. Dingin sana, dingin. Sampai rumah. Ngasih energi positif ya, tapi yang jelek-jelek jangan diikutin ya. Yang bagus boleh diikutin. Iya, di sini juga petir serem banget. Makanya aku pulang cepat, ingat anak di rumah. Kalian gitu gak sih ibu-ibu? Kalau udah mah ya, aku tuh sedih banget ngelihat bencana-bencana ini. Udah mah jauh sama anak, mana di Kanada juga lagi musim dingin, sampai minus berapa gitu. Mana mah di sini hujan petir, yang satu masih sekolah, jadi aku cepet-cepet pulang gitu. Suka inget anak kalau lagi nggak enak hati. Iya, hari ini lagi nggak ada tamu. Besok aku kumpul sama teman-teman aku di rumah. Rumahnya cantik Kak Fit, semoga kebawa mimpi. Masa sih? Besti, masa sih? Iya, aku lagi nggak enak badan. Dari kemarin aku nggak enak badan. Mungkin ke bawah ya, ke bawah. Karena kan kita ngeliatin terus, memantau bencana ya. Jadi kita tuh sesak gitu, ngelihatnya tuh sesak banget, apalagi pas lihat kayu-kayu gelondongan kan sampai masuk ke rumah orang. Itu zolim banget loh. Dengan enaknya ngomong itu bukan hasil illegal logging, itu tumbang sendiri, nggak ada bener. Masa iya tumbang sendiri rapih begitu potongannya? Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Sekarang itu rakyat ini bukannya nggak ada otaknya kayak kalian-kalian yang ngomong. Emosi aku beneran. Emosi. Coba kalau kayu gelondongan itu ada di rumah dia tuh yang ngomong begitu. Gimana coba? Seenggaknya ngomong aja, iya itu hasil penambangan, hasil pembalakan liar. Ya lagi dicari orangnya yang ngebalak itu siapa, yang illegal logging siapa gitu kayak ngomongnya. Ini si Noni Sawi ini bosen banget selalu nanyain dengan SS. Emang kenapa? Aku nggak ada masalah sama SS. Ya dia lagi sibuk ngebantu di Aceh. Kan dia orang Aceh. Aku juga kan sama SS nggak deket-deket amat. Kenal-kenal begitu aja. Bukan besti maksudnya. Besti aku tuh Amelia, tuh Julia, Venica, tuh besti aku. Kalau orang-orang yang hai-bye aja nggak usah ditanya. Sehat-sehat aja aku juga nggak tahu. Tapi kalau kamu nanya aku baik-baik aja sama dia, baik-baik aja ya. Kecuali kalau kalian itu nggak ngelihat aku sama Amelia misalnya, nah baru baik-baik aja, baru nanya. Kalau yang hi bye aja ngapain sih ditanya?
Nggak penting masalahnya pertanyaannya. Ketar-ketir laporan, pret, katakan pret. Orang sinting, itulah penjahat itu. Udah itu sampah-sampah, kalian itu jangan mau ya didistract sama perilaku sampah-sampah itu. Sudah cukup, akhiri kehuru-haraan skincare ini ya. Akhiri. Aku aja yang disuruh jadi saksi ini lagi mikir-mikir mau bersaksi atau enggak. Kira-kira jadi kebaikan apa jadi keburukan kalau aku bersaksi gitu. Sudahi. Pasti nanti dipotong-potong video di TikTok, Bu Fit bilang gak berteman sama SS. Ya bodo amat, mau dipotong-potong kayak mau diapa kek. Aku mah gak punya musuh. Ya apalagi lagi bencana begini. Tadi aku ya pulang ke rumah hujan deras, terus aku ngeliat pemandangan aku begini, Masya Allah tabarakallah banget ya. Nih abaikan nih baju kerja aku, belum aku taruh di kamar. Lalu aku berkata sambil namaste, alhamdulillah banget Allah tuh kasih kenikmatan hidup aku ya. Pemandangan aku indah banget, hujan, terus aku ngebayangin orang-orang yang lagi kena bencana di banjir sana. Terus hal yang aku kan inget banget, aku abis chatting sama salah satu orang yang ngebenci aku tanpa sebab, terus aku berkomunikasi dengan baik, bahkan aku menawarkan bantuan ke dia kalau misalnya semua orang nggak ada yang peduli dengan kamu, kalau kamu butuh apa-apa cari aku ya. Aku tuh sambil ngetik itu berbesmili gitu ya. Alhamdulillah banget aku tuh udah bisa let go, udah bisa ikhlas, udah bisa memaafkan semua yang menjahati aku, bahkan orang yang sangat jahat sama aku mulutnya bisa aku tawarkan bantuan itu. Ini bukan peres ya, demi Allah aku bukan peres, karena aku memang kasihan gitu ya. Akhirnya kebencian itu, keamarah itu bukan sesuatu yang harus kita carrying terlalu lama gitu. Ngelihat hujan terus aku bersyukur banget Allah kasih kelegaan di hati aku untuk memaafkan semua orang-orang yang jahat sama aku. Itu bikin aku tuh lega banget. Lalu aku sholat asar, nikmat banget guys, bener, nikmat banget. Agatha Priscilia nggak usah ngajarin aku ya, nggak usah ngajarin aku. Aku kalau memang untuk kebaikan aku akan bersaksi, tapi aku lihat dulu apa yang akan aku berikan. Aku kalaupun bersaksi entah itu untuk meringankan atau entah itu untuk memberatkan, yang penting kalau untuk kebaikan aku akan bersaksi. Nggak usah ngajarin ya, nggak usah. Pasti nanti di record live ini narasi ternyata bukan base-nya Fitri Salhuteru. Emang bukan bestie aku. Emang nih rekam lagi ya. Nih akun-akun sampah nih rekam. SS memang bukan bestie aku, dia teman biasa aku ya. Bestie aku itu pasti yang sering ke rumah aku, yang sering sehari-hari sama aku. Itu baru bestie aku. Kalau dia mah teman biasa. Nggak apa-apa, dia juga nggak akan marah aku bilang teman biasa. Emang faktanya dia teman biasa ya. Tapi aku baik-baik aja hubungan sama dia. Jadi jangan di framing, jangan dibilang aku ada masalah apalah nggak ada. Aku udah barusan bilang, bahkan orang yang membenci aku tanpa sebab pun sudah bisa berbicara baik-baik sama aku, bahkan aku menawarkan bantuan, itu nikmat banget rasanya. Karena aku udah nggak punya kebencian sama siapapun di hidup aku. Apalagi ada bencana, apalagi kita nggak tahu hari esok itu akan bagaimana. Sudahi segala buruk sangka, segala perbuatan jahat, segala niat jahat. Udah kalian ya sebagai netizen, stop, sudahi ya. Apalagi yang ikut-ikutan tanpa sebab menghakimi orang lain, nggak tahu kebenarannya apa. Ngapain urusan orang lain kalian yang ngehujat? Ngapain? Kalian emang dibayar berapa? 200 perak, 2000. Haram tahu, bener, cari rezeki dari menjatuhkan orang lain, dari jahat sama orang lain.
Ntar besok kalian mati, apa yang kalian bawa, apa yang kalian jawab kalau ditanya nanti, dibangunin dari di alam barzah sana, kalian dibangunin. Kenapa kamu zolim sama ini. Nah loh, kita nggak tahu besok itu bagaimana. Kurang-kurangin jadi penjahat ya, berbuat jahat tuh kurang-kurangin. Tapi Kak Fitri juga stop ya selalu ikut campur urusan orang. Kalau saya ikut campur itu artinya saya diusik duluan. Saya tidak pernah mengusik duluan. Catat Ari Marisa, lu juga jangan buta. Mana ada sejarahnya saya tiba-tiba nyerang orang lain, nggak ada. Saya itu kalau udah ikut campur berarti ada sesuatu yang saya tahu, paham kalian? Begitu juga kalau saya mau bersaksi untuk ini masker. Makasih. Aku habis ini panas habis di laser guys, muka aku habis di laser jadi yang pas melasmanya. Mas aku mau kasih ini. Ini gunanya untuk calming ya. Karena di sini tadi aku ditembak di laser. Maaf ya, dipakai kaca dulu. Dipakai kaca dulu ya, maaf ya. Gak patuh sama ibu juga nanti ditanyain sama malaikat loh. Iya, alhamdulillah aku mah patuh sama ibuku ya. Dajjal aja yang berpikir seperti itu. Aku mah alhamdulillah ya Rabbil alamin. Aku meyakini Allah Maha tahu. Sebelum sampah-sampah datang ke kehidupan ibuku almarhum, aku baik-baik aja. Surya Saputra ini udah disapa. Kisaran, gimana di Kisaran? Kalian gimana di sana? Baik-baik aja kan? Oh iya bener, telepon Jojo. Dewi, Jojo udah sampai mana? Lagi di jalan, Bu. Lagi di jalan. Jangan suruh naik, bilang mami di bawah ya. Ditungguin deh di situ, nanti dia naik aja. Bawa ke sini ya. Sebelum ditanya apa maskernya nih, maskernya ya, bukan masker yang skincare-nya lagi huru-hara. Sumut lagi diterpa banjir. Semoga ya Allah kasihan mereka banyak meminta bantuan. Iya benar. Ada nanti pre-love nanti ya. Ini boro-boro aku mikirin begitu ya. Agatha Priscilla, tanya ke HS, nggak usah nanya ke aku atau tanya ke lawyernya ya. Kalau kamu kepo amat sih. Kamu kepo amat sih, ngapain sih nanya-nanya di sini? Tanya itu aku mau bersaksi nggak buat HS? Mau. Kalau banyak manfaatnya aku bersaksi. Kalau banyak mudaratnya nggak usah. Nanti aku pertimbangin dulu ya. Aku pernah ketemu Kak Fitri. Di mana? Di mana ketemu aku? Nikmir bebasnya kapan nggak tahu, ya doain aja setelah bebas dia tobat. Bentar lagi lah bebas, kan cuman sebentar divonisnya. Alhamdulillah damang. Nggak ada bala-bala babi air, ide mas kita, kamu nih yang panas-panasin. Nggak ada bala-bala babi air, nggak ada. Salam kenal kali dari Manado. Miring dulu ya bener. Nepos miring dulu nih. Pernah lihat di Senayan, masa sih?
Dan katanya akhir Desember bebas NM. Ya yain aja lah ya. Yain aja. Nggak, kalau dia ada di luar berarti bener omongannya. Kalau nggak ada berarti hoax, gitu aja. Kafit katanya di TikTok kakak ditangkap. Udah dibilangin aku tuh cuman satu yang belum di framing sama sampah-sampah itu, teroris ya. Aku mah udah apapun udah ya. Yang repot kan mereka harus bikin cerita, harus ngarang cerita. Astagfirullah. Ibu-ibu ini udah petir masih golep, say. Bu Eling bu, pulang bu. Oh bapak-bapak, kayak ibu-ibu. Cong kali ya. Ternyata bapak-bapak. Nih kalian nggak percaya ada yang golep di bawahnya, di bawah petir kayak ada hari esok. Tuh lihat. Tuh. Pada main guys. Petir padahal loh, masih hujan. Ya itulah ya. Itu namanya hobi. Alhamdulillah merepis lah. Iya, wajah aku glowing ya. Ini pakai nggak apa-apa. Ini abis skin booster tadi di klinik aku, abis disuntik. Mau kemana? Itu sensasinya main di pantai. Iya tapi aku yang lihat yang ketar-ketir tahu. Perumahan di sekitar Solo. Aku tuh nggak punya tenaga. Kepengen ya. Aku tuh nggak bisa kalau bikin sesuatu itu nggak aku mandorin. Kalau aku bikin di Solo kan aku harus bolak-balik ke sana. Pembuli yang ada di Indo udah terhempas semua. Lisa Novayanti sudah terhempas semua ya. Iya takut kesamber. Si Jojo mana nih nggak nyampe. Pernah dong bola golep nyasar ke depan rumah pernah. Ternate, salam kembali. Enak ya sekarang itu nggak ada yang perlu aku luruskan lagi ya. Damai. Nah ini senang aku kalian itu. Aku udah kasih contoh kalau misalnya ada berita-berita yang nggak benar, kalian harus luruskan, harus klarifikasi. Bodoh amat orang nggak suka kalian, karena kalau kalian klarifikasi yang akan nggak suka itu yang menebarkan berita bohongnya ya. Kalau yang nggak terlibat dalam pembuatan berita bohong pasti oh iya ya ternyata enggak. Tapi yang akan marah-marah, akan bikin framing baru, akan memfitnah baru, akan membuli lagi itu orang-orang yang tidak berhasil menggiring opini atau memfitnah kalian karena kalian lurusin. Makanya aku udah contohin kalau kalian difitnah apapun itu hak kalian membela diri, klarifikasi, lurusin ya. Kalau yang penting dan itu timbulnya dari orang yang kalian anggap. Mana Jojo? Tidur ya? Panggil Mbak sini. Kenapa ya guys, kalau ketemu anak itu misalnya dia pulang sekolah, aku deg-degan. Tidur. Kenapa nggak mau turun itu? Wah.
Capek. Pasti drama nih, kalian lihat ya, dia drama apa nih? Padahal dari sekolah pasti yang gembira, begitu ngeliat muka ibunya pasti kita lihat ya, bener nggak? Atau dia tetap akan ceria? Sakit kepala, minum obat dong. Hai Mami. Hai sayang Mami. Sini sayang. Tadi aku ke rumahnya Mira. Ngapain? Di Provence. Mau ngapain? Tadi aku main aja. Ini udah belum Mami. How's school? Good. Good. Bisa aja. Lapar gak? Hah? Lapar? Mami, aku punya les. Nanti dulu lah. Aku Mami temenin les ya. botak les. Hah? Botak lesnya. Botak dulu les yang maksudnya izin. Enggak, aku mau lama banget lesnya. Oh nanti nggak 2 lama-lama. jam. Mami. Enggak, nanti Mami bilang ada Mami sejam aja ya. Tapi peluk dulu Mami. Enggak, satu jam, tapi biasanya dia ada 1 extra hour. Mami botak. Iya nanti Mami di sini makanya nggak ada extra hour. Iya Mami temenin nggak lama-lama. Iya. 2 jam. Iya nggak. Saya peluk dulu Mami. Hah? Mau berapa jam jadi lesnya? 0 jam. 30 menit. Iya 30 menit. Saya peluk Mami. Tapi ada PR nggak? Enggak. Makan. Jojo ganteng banget, masa sih? Emang kamu ganteng? Coba liatin mukanya. Tunggu Mami. Coba. Tuh lihat. Oh, ganteng ya. Udah besar guys, dia mukanya udah berubah dari baby ke menuju remaja. Kita nonton dulu yuk, mau? Gak bisa Mami, aku punya les. Jam berapa lesnya? Udah kesini. Les apa? Matematik. Matematik, oke. Aku bosen banget. Karena ini udah 5 kali. Bentar lagi kamu libur sekolah tahu, tanggal 15 kamu udah libur. Nanti Mami janji kalau libur sekolah no les, stop les. Ya, makanya ini tinggal berapa hari lagi kamu harus fokus. Nanti kalau udah libur nggak ada les, tapi ngaji ya. Les ngaji ya, terusin ya. Tapi nggak mau matematika. Iya nggak matematik, les ngaji nggak boleh libur ya. Kafit polling kemarin banyak yang milih apa? Pada milih gas nggak? Gas 90% milih suruh ngegas. Jojo bodor ih nya ti tadinya lamun eueuh indungna mah da kudu 2 jam. Ira indungna hayang 30 menit sia. Ngerti nggak apa yang aku ngomong? Aku sih nggak cantik, oke aja lah, jelek enggak gitu, cantik juga enggak. Aku merasanya begitu ya. Merasanya menjaga kesehatan muka aja, kesehatan hati dulu, mental, baru kesehatan muka nomor 2 ya. Yang paling utama itu kalian harus menjaga kesehatan hati dan mental kalian, itu lebih penting. Halo juga, bisa Sunda tiasa tuh. Kapit hak BPJS ketenagakerjaan karyawan ditahan sama klinik sebelah. Klinik siapa? Ketik aja di sini. Aku nggak tahu sebelah mana, sebelah wetan, sebelah kulon, apa sebelah mana. Ketik aja, nggak usah takut. Kalau memang ada nanti aku suarain. Kenapa pada ditahan BPJS-nya, bayarlah. Ya. Rina Novita Ratnasari, ya doain aja ya, doain aja mudah-mudahan dia berubah menjadi orang yang lebih baik lagi.
kedul lain kidul kedul sarangeukeun carape cenah parunten rangkul ami cenah ulah daek larujitnya. Bu Fit mirip mami online, kenceng banget kulitnya. Iza Zega maksudnya. Iya nggak apa-apa, dia cantik ya, dia emang kulitnya kenceng. Terus kalian pikir aku disama-samain sama Iza Zega aku marah? Enggak, yang aku marah itu kalau aku disama-samain sama kambing, sama sapi, sama apalagi tuh judol basi ya, basi bukan judol lagi sekarang, illegal logging lagi hits. Kafit aku kakaraknya ho kakak teh kenal i sama mami sambung aku. Saha mami sambung mana saha? Untung ibumu bukan mak-mak model VOC. Iya ya, zaman dulu kalau nggak mau les dimarah ya. Sekarang mah iya sayang. Kenapa sayang? Nanti mami tungguin gitu. Kalau ibu kalian apa? Sapri Ramadan, iya kamu juga harus bijak. Namanya lawyer itu nggak boleh pilih-pilih siapa yang harus dibelain. Udah kalian nggak usah banyak inilah, banyak pendapat, biarin aja. Mami online kan waria, iya tapi dia manusia ya. Dia manusia, nggak apa-apa kalau disamain sama manusia. Kalau disamain sama binatang baru marah. Di Nujidat teberem, yang di sini tuh berem karena tadi habis laser. Ini biar nggak merah. Aku mau ngetik Assassin soalnya udah mami sambung. Moal atuh yang penting maneh tong ngago goreng, lamun X hungkul mah teu naon saha. Kapan main ke Bandung lagi, nanti sekalian jadi saksi ya. Be real, DM apa? Ngomong aja di sini, aku nggak bisa cek DM aku bejibun. Oh iya, tahu yang di BSD tinggalnya ya? Iya itu teman lamaku. Sini ke Pandeglang Banten. Ada apa di Pandeglang Banten? Sayang mau makan apa nak? Makan nasi pakai itu mau nggak? Enggak. Tadi makan apa di sekolah? Mbak, tolong ambilin air es. Aku pasti kasih bantuan, tapi kan nggak usah dikeluar-keluar di mari ya. Nggak usah, karena aku bukan pejabat negara dan aku nggak gila-gila dinilai, nggak gila-gila flexing apapun. Kalian pasti tahulah aku ini nggak pernah mau pamer-pamer apapun. Kecuali gelas kopi, nah tiap hari aku pamerin. Kalian kan pasti bisa kebeli kalau gelas kopi. Itu botolannya. Jangan lupa. Jember, assalamualaikum. Dulu Kak Fitri pernah bantu hand sanitizer buat tuh lihat. Itu pun kan aku nggak pernah story. Bantu mah bantu. Keren Jojo pakai kata tolong. Iya dong, kalau nyuruh itu walaupun sama Mbah harus tolong, harus pakai kata tolong, nggak bisa seenaknya. Ya sayang ya. Kamu katanya keren, nyuruh pakai kata tolong. Iya dong. Ya. Nggak baik ya kalau nggak pakai kata tolong ya. Hah? Udah aku mau main sama si Bolang. Apalagi yang mau ditanyain? Nggak bisa mami, aku mau les. Pakai masker.
Auckland. Dingin banget ya di Auckland sekarang ya. Berapa derajat? Aku setia padamu. Terima kasih Sally. Yang hujat pernah tahu Kak Fitri kali ya. Yang nggak hujat belum pernah tahu Kak Fitri. Gak usah tahu lah, biarin aja. Nggak bisa mami, aku mules cenah. Iya, aku ajak main, kata dia. Jawabnya nggak bisa karena dia mules, nggak bisa main sama aku. Mules dia. Buatin saya teh jahe dong. Udah ya guys, aku mau ada waktu sebentar mau main sama si Bolang.